Terus orangnya minta dibayarin utangnya, Kang. Misalkan contoh gini, modalin saya dong gitu kan, mungkin ada yang begitu. Modalin saya dong. Saya biasanya kalau orang ngomong begitu, saya contoh tadi, bayarin utang saya lah. Siapa yang ngutang? Kok jadi saya yang harus bayarin? Di sini saya nggak mau ngasih ikan, tapi saya mau ngasih alat pancing atau jaring. Karena kalau saya ngasih ikan, kalau saya ngasih duit itu tidak mendidik. Tapi kalau saya kasih peluangnya, Anda kerjakan serius, Anda bisa merubah kehidupan. Jadi kita ngasih bukan ngasih ikan, tapi ngasih alat pancing, bahkan jaring, biar dia nyari ikan sendiri. Kalau ada orang ngomong, modalin saya dong. Saya cuma ngomong, kamu adalah orang yang ke 1.500 setengah orang yang bicara seperti itu. Dan saya sudah tahu orang-orang seperti itu tidak punya mental pejuang. Berarti kamu bukan market saya. Pantas kehidupan kita seperti ini karena kita selalu tangan di bawah, bukan tangan di atas. Selalu mengharap kepada orang lain. Gitu. Jadi kalau ada orang modalin saya dong, saya selalu ngomong gini. Banyak orang yang pernah saya modali, tapi ujung-ujungnya nggak ada serius. Kamu orang yang ke 1.500 setengah orang yang bicara seperti itu. Dan orang yang diawali dimodalin itu gak akan pernah serius karena dia diawali saja tidak dengan perjuangan. Dan ingat orang sukses tidak dilahirkan dari kemudahan, tapi dilahirkan dari kesulitan, kesukaran, bahkan air mata. Ya gitu ya Pak ya, Bu ya. Pak, di mana kita cari nama-nama calmit? Ya Allah. Di media sosial, di Facebook, Instagram, TikTok, ya, atau di luar ibu misalkan diem di alun-alun di mana gitu ya. Nanya pura-pura nanya alamat bisa, tapi punya nggak keberaniannya. Jadi kalau mau off online, Anda kan nggak kelihatan muka, cuman chatting doang. Tapi kalau mau berani bersosialisasi, boleh ketemu orang. Contohnya misalkan kalau laki-laki pura-pura pinjem korek. Pak ada koreknya Pak? Itu bisa jadi ngobrol. Wih Pak rapi bener mau kemana? Kerja di mana nih Pak? Nah itu bisa gitu ya. Atau nggak pura-pura nanya nama. Pak Bambang ya? Oh bukan, saya bukan Bambang. Aduh mohon maaf kira-kira. Saya pikir teman saya Pak Bambang soalnya mirip. Emang ini dengan Bapak siapa? Oh saya Ahmad. Oh iya Pak, salam kenal Pak. Saya Iksan Pak. Kirain teman saya Pak, ternyata bukan. Mau kemana Pak? Rapi bener. Nah itu bisa ya. Tapi saran saya habiskan dulu database yang Anda kenal. Teman SD, SMP, SMA, mantan pacar, gebetan, kekasih gelap, kekasih terang. Pokoknya cek tuh, dibuktikan dulu. Ya kita seleksi. Mana yang responnya bagus, mana yang menolak, mana yang gabung, itu kita seleksi dulu. Dan ingat, ketika sudah punya database, jangan niatnya gabung atau enggak, tapi selesaikan, habiskan database itu. Biar kita seleksi mana yang tertarik, mana yang enggak, mana yang alasan modal, mana yang dipikir-pikir dulu, mana yang nunggu gajian, dan lain-lain. Gitu ya. Coba ada lagi nggak pertanyaan? Kang, Calmit dengan trauma MLM, gimana cara ngadepinnya? Nah, saya juga sama orang trauma MLM, tapi ujung-ujungnya gabung juga. Nah, perhatikan, kalau orang yang misalkan belum apa-apa MLM ya, saya bilang begini, kalau untuk ke mitra kami kita ajarkan kalau belum apa-apa, ini MLM ya. Nah, kita bisa ngomong seperti ini, ya. Emang kamu pernah ikut MLM? Jadi kita tanya balik, emang kamu pernah ikut MLM? Emang menurut kamu MLM itu seperti apa? Nah, ketika mereka itu menjawab, nah kita cari persamaan. Nah, sama, saya juga dulu berpikir seperti itu. Tapi setelah saya pahami, ternyata Masya Allah luar biasa ini berbeda banget. Gitu. Jadi kita tanya balik, menurut dia MLM itu seperti apa? Ya, iya banyak banget yang bertanya seperti itu. Anda sampai zaman jebot nanti pun pasti nanya begitu. Makanya sekarang melihat, mendengar, yuk kita lakukan. Jadi ntar nggak usah nanya-nanya lagi tentang itu. Anda udah tahu. Ya, ini MLM ya. Emang MLM menurut lu kayak gimana sih? Udah pernah ikut MLM? Iya, MLM itu begini, 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 begini. Ah, sama, benar-benar. Gue juga dulu mikirnya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah saya pahami ternyata ini mah beda banget.
Oh enggak, sama aja lah. MLM lu begini, 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 begini. Cari persamaan. Nah, betul. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Bener, emang bener. Rata-rata MLM tuh kayak begitu. Bisa kita ceritain, om saya juga, oh begini, begini, sama. Tapi setelah saya pahami, Masya Allah, ini berbeda dengan kebanyakan seperti MLM di luaran sana. Gitu. Jadi konsepnya adalah kita tanya balik, menurut dia MLM itu apa, dia pernah ikut MLM up seperti apa, dan cari persamaan. Ya, oke. Tapi Pak, kalau tetap dia nggak mau buka diri, Pak, ya udah, nggak usah dilanjutin ngobrol yang lain aja daripada jadi permusuhan. Fokus cari ngundang yang lain saja. Karena nanti juga pasti di balik ada penolakan, pasti ada yang nerima. Ya, ingat konsep menawarkan ada yang nolak, ada yang nerima. Kalau ada yang nolak harus bodoh amat. Jangan banyak baper, jangan dipikirin. Yang penting ngundang lagi. Gitu ya. Gimana cara ngajak teman yang aktif di jalan MLM lain, apalagi produk kompetitor yang ada. Nah, saran saya Pak, ya, kayak nggak ada orang lagi, cari yang lain. Saya juga dulu ya, ada teman saya yang sedang sibuk menjalankan bisnis MLM, ya. Saya nggak banyak otak-atik, apalagi dia lagi aktif-aktifnya, lagi semangatnya. Kalau orang seperti itu biasanya kacamata kuda. Mau dibilangin sebagus apapun MLM kita, dia kacamata kuda. Kita minta doa aja, bro. Lu ikut jalankan bisnis MLM itu ya? Iya, udah berapa lama? Emang itu sistemnya kayak gimana sih? Oh, begitu. Doain gua ya. Sekarang gua juga ikut masuk bisnis network marketing MLM namanya PT Best. Lu pernah dengar belum? Oh, PT Best ya begini, begini, begini. Oh, lu udah pernah dengar? Udah pernah dijelasin belum? Udah sih, tapi ya biasanya itu kacamata kuda. Ujung-ujungnya apa? Saling mendoakan. Ya udah, bro, doain ya. Gua mau jalan di PT Best. Lu jalan di MLM itu ya? Semoga sukses ya. Udah, buktikan aja. Bahkan malah, ini saya harus cerita orangnya ada di sini nggak ya? Sponsor baru saya, orang yang saya ajak. Ada orangnya nggak ya? Kalau ada orangnya, mohon maaf. Kalau nggak ada, saya cerita. Minggu lalu, waduh, ada lagi orangnya di sini. Baru masuk. Ah, nggak jadi, nggak usah cerita cerita. Orangnya ada di sini. Saya jawab aja dulu ya. Saya nggak pernah ikut MLM karena memang tidak tertarik. Yang saya tahu hanya dibodohi, di stuck waktu 3 bulan kejar poin belanja dan belanja lalu nggak sampai poin hangus. Alhamdulillah baru di bisnis ini saya ikut PTB sebelumnya hanya travel. Oke, nah ini Pak Bu nih, ini juga ilmu untuk kita. Kebanyakan yang namanya MLM yang membuat orang trauma di luaran sana itu adalah satu ya dari segi pembayaran nggak 100% ya. Kedua, ada time limit ya, ada target waktu. Kalau di target waktu tertentu Anda tidak menutup kekurangannya, maka akan terreset jadi hangus. Sehingga yang terjadi adalah zolim. Sebentar, ada yang nyala ya. Nyala nggak ya? Ada. Ya, satu. Terus yang ketiga, terlalu banyak syarat. Ya, terlalu banyak syarat. Nah, PT Base ini alhamdulillah, tapi nggak usah lah ya kita bandingin-bandingin yang lain. Yang penting fokus kita, kita dibayar harian ada, mingguan ada, bulanan ada. Ya, dibayarnya 100% cash, tidak ada target waktu, tidak ada sistem hangus. Omset poin bisa dari orang gabung, bisa dari repeat order. Nah, di perusahaan kebanyakan lain ada yang cuma dari jaringan doang, ngajakin orang rekrutmen, ada yang dilihat dari repeat order. Kalau kita penggabungan, kita nggak usah membandingkan sama yang lain, tapi rata-rata banyak orang yang sukses di PT Best itu, mereka dari bisnis MLM lain itu jauh lebih cepat. Karena dari segi persyaratan jauh lebih mudah dan dari segi payout jauh lebih besar. Ya, oke. Nah, tapi tidak sedikit juga orang-orang yang rata-rata baru memulai mengenal bisnis MLM, masuk PT Best, hati-hati terkena iming-iming di bisnis yang lain. Terkesan modal kita lebih murah. Terus ada yang dibayarnya dolar. Ada yang begini, begini, begini. Hati-hati. Ya, sudah banyak buktinya. Bahkan ada mitra saya nih, Bapak Ibu nih, saya cerita sedikit. Ada mitra saya pernah pindah MLM.
Ternyata MLM-nya nggak nyampe setahun bangkrut, nyari MLM baru lagi. Mau balik lagi PTB sudah malu, udah diblokir ID-nya. Jadi ya Bapak Ibu sudah berada di peluang yang tepat, kendaraan yang cepat sudah terbukti dan teruji dan tidak pernah PTB tidak membayarkan hak mitranya, tidak pernah ya. Ini hari ini aja saya kemarin tembus motorcase, sekarang lagi ngeklaim lagi motorcase yang keempat, tinggal nunggu cair. Ya, jadi Bapak Ibu PTB sudah yang terbaik kalau menurut saya dibanding karena saya juga dulu pernah mengikuti bisnis MLM itu, wah beda jauh lah pokoknya. Jauh Bapak Ibu. Saya sampai ngomong gini ya, kalau Bapak Ibu di PT Best nggak berhasil, nggak sukses, jangan harap deh pindah ke MLM lain. Bener dah, lebih susah. Di PT Best Anda nggak sukses nih, ya, yang payoutnya sebesar ini nih, dengan manfaat produk segmentasinya luas, karena ada beberapa MLM yang produknya cuma itu aja. Ada, segmentasi cuma itu doang. Ya, jadi saya sampai ngomong gini, kalau saya gagal di PTBest, ini bukan salah PTBest, emang gue yang blow on. Emang sayanya males. Nah, saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau di PTBest Bapak Ibu nggak berhasil, jangan coba-coba jalanin MLM lain. Rasain sendiri dah. Anda mau percaya atau enggak, terserah dah. Emang Pak Isan pernah mengikuti dunia bisnis persilatan MLM? Pernah. Sampai punya rumah satu, nyicil semua Pak. Dari payoutnya jauh, bukan saya. Saya merasa bangga di PT Best. Wasilah PT Best luar biasa rezeki yang bisa kami dapatkan. Nah, ini yang ingin kami transferkan energi kepada Bapak Ibu. Ya, siap ya Bapak Ibu ya. Iya Kang Isan saya masih blow on, belum bisa. Makanya perbanyak ilmunya. Justru bersyukur Bapak Ibu yang nggak pernah jalankan bisnis MLM, masuknya di PT Best. Bersyukur Pak. Nggak ngalamin gagal dulu di tempat lain Pak. Ya, bersyukur maka tugasnya adalah jangan dulu berpikir hasil tapi gimana caranya perbanyak ilmunya, perbanyak actionnya, perbanyak trial of errornya, ya. Jadi proses aja dulu dan jangan pernah disamakan dengan kok si itu udah dapet motor ya, kok si ini udah dapet mobil ya. Jangan. Anda akan stres kalau berpikir seperti itu. Tapi yang paling penting harus kita lakukan adalah setiap minggu sudah berapa calon mitra yang bertambah. Setiap minggu berapa orang yang saya informasikan. Setiap minggu berapa orang yang saya undang. Setiap minggu berapa orang yang saya presentasi. Setiap minggu berapa orang yang saya hadirkan di seminar. Setiap minggu berapa orang yang saya follow up. Setiap minggu berapa orang yang saya bangun komunikasi dengan para mentor. Fokus kepada daily activity-nya, kebiasaan setiap harinya, produktivitasnya. Karena hasil mah pasti ngikutin. Allah tuh maha adil. Kita di usaha ini PTBes, Pak. Siapa tahu sekali ngundang ternyata orang itu orang yang luar biasa, punya lahan ratusan hektar, punya relasi yang luar biasa. Kalau udah jalannya dari Allah, Anda pasti ditunjukkan. Yang penting kitanya menjada wajada yang sungguh-sungguh pasti dapat. Pak, saya belum dapat, ya berarti belum sungguh-sungguh. Oke, Besti nyambung. Coba ketik nyambung. Tuh, nih Kang Reja. Kang Iksan, kapan lagi pulang ke Bandung? Ini Gutri lagi on fire, ngundang terus. Nih, saya kan punya mitra baru di Bandung namanya si Gutri. Dia gabung karena ngelihat video saya umroh. Waduh, pengen umroh kayak Kang Iksan. Terus dia nanya, Kang Iksan ada nggak lowongan kerja? Saya bilang nggak ada loker, yang ada lobis, lowongan bisnis. Karena kalau kerja itu pasti gajinya kecil, tertakar, mending bisnis, saya bilang. Akhirnya saya undang, ketemu, gabung, dibantu sama Kang Reja kemarin closing. Hari ini ditemenin sama Kang Reja di Bandung karena saya lagi di Jakarta, ngundang terus tuh. Nah, jangan sampai Anda yang masih baru, jangan seperti kembang api. Maksudnya gimana Pak? Meledak-ledak di awal semangat. Jangan sampai malah jadi melendoy. Harus terus menjaga konsistensi semangat. Belibet saya. Coba. Bapak Ibu di usaha ini modalnya kecil. Maka yang harus dibesarkan apa? Mental dan semangatnya. Gimana caranya ngundang terus di setiap hari berikhtiar. Ikhtiar langit, ikhtiar bumi tadi. Ngundang orang lewat offline.
ketemu orang atau lewat online, sering bikin postingan, selain like, comment, and share, atau follow orang-orang yang suka ngeposting di orang terkenal, itu banyak banget caranya. Ya, saya udah ajarin nih malam ini. Kalau masih seminggu depan kita cek Anda nggak ngundang-ngundang, nah berarti apa tuh yang salah ya? Ya, si Gutri ada nggak nyimak di sini, Gutri? Gutri. Soalnya 2 minggu ini saya udah sponsor 2 orang, alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa. Ya Pak, masih gagal ngundang teman dan yang lainnya. Nah, jangan fokus sama orang yang kita kenal aja. Coba yang nggak kenal juga. Ya, apalagi lewat online. Kalau lewat online, Pak, Bu, nih, Bapak Ibu kan ngelihat saya nih, bisa aja saya cuma pakai celana pendek. Bisa aja saya sarungan. Atau bisa aja cuma pakai kolor doang. Ini enaknya online. Bisa sarungan. Makanya Anda di grup WA ramein itu grup WA, Anda bisa sambil sarungan. Beda dengan offline. Kalau offline Anda harus first impression. You know first impression? Pandangan pertama harus menggoda, harus rapi, wangi, ya, pakai sepatu, wah pokoknya rapi dah. Itu kalau offline. Jadi semua juga ada plus minus, ya. Anda mau yang mana? Garap dua-duanya, offline jalan, online jalan. Nyambung Bapak Ibu? Ya, kalau sekarang kan muka dari badan ke atas kan harus rapi nih. Baju berkerah, pakai topi misalkan, pakai parfum, meskipun nggak keisap ke Bapak Ibu. Kalau offline, mau nggak mau first impression, pandangan pertama harus menggoda. Bungkus, kata Pak udah enggak. Betul kalau udah, kalau offline ini harus menggoda, ya. Kalau ibu-ibu pakai perhiasan, ya, biar pakai baju yang wopok, nggak harus yang mahal, yang penting rapi, ya, gitu. Boleh, boleh, udah Anda bebas, terserah. Bungkus. Jadi kena virus semangat marketing Kang Iksan. Nah, harus jadi Anda nih harus jadi Dracula mulai dari malam ini. Jadi ketemu orang itu siapapun, kapanpun, dimanapun. Pakai perhiasan nanti malah dirampok ya. Jangan terlalu mencolok. Maksudnya ketika sama mitra, sama calon mitra gitu ya. Jadi siapapun, dimanapun, kapanpun. Ya, pokoknya gas. Kayak Dracula, ketemu orang, oh, ketemu orang, oh, ketemu orang, oh. Jangan ketika ketemu orang Anda ngitung kancing, prospek jangan, prospek jangan, prospek jangan, ah jangan, nggak jadi dah. Ketemu orang ngitung tangan, prospek jangan, prospek jangan, prospek jangan, prospek jangan, prospek jangan, tuh kan jangan, ya nggak jadi deh aset, ya gitu. Coba bayangkan Pak, ketika dua mitra itu yang kita ajak, terus kita cemplungin ke training, didampingi, rajin komunikasi sama mentor, bertumbuh nggak kira-kira dua mitra itu? Kita minimalisir tingkat kematian member, kita minimalisir tingkat kematian mitra. Kematian di sini yang tadi ya mati suri. Ketika kita pahamkan kedua mitra kita dampingi, kita yakinkan terus konsultasi, maka saya yakin akan bertumbuh. Dia melihat seperti apa yang kita lihat, dia melakukan seperti apa yang kita lakukan, dan dia akan mengajarkan nanti kepada mitranya seperti apa yang kita ajarkan kepada dia. Kalau sudah terjadi, maka duplikasi itu akan terjadi dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi banyak. Kalau udah banyak, kira-kira mereka udah merasakan bonus. Kira-kira disuruh berhenti apa mau apa enggak? Saya yakin nggak mau, apalagi kalau dicetak jadi peraih motor, maka Anda akan jadi peraih mobil. Dibantu jadi peraih mobil, maka Anda bisa jadi peraih Pajero. Kalau mereka kita sukseskan, ketika kita cetak orang-orang di bawah kita jauh lebih hebat, ya, jauh lebih dahsyat, berbonus, berprestasi, maka saya yakin rezeki luar biasa, bonus pembinaan atau komisi pengembangan itu akan masuk setiap minggunya, seharinya 1.200.000, paling kecilnya 100.000, ya,
maksimalnya 1.200.000, unlimited plus outnya bisa sampai 10.000 per pasang, maka Bapak Ibu bisa dapat rezeki luar biasa. Nah, kalau mitranya menolak dengan alasan sibuk sama pekerjaan, sponsorin lagi orang baru. Harus nih Pak Bu, kita tuh harus simple thinking. Dia nolak, cari yang lain. Dia nggak mau, cari yang mau. Dia nggak ada modal, nggak mau diperjuangin, berarti bukan market kita. Udah selesai, dibikin. Pak Bu, menjalankan apapun kehidupan harus berpikir simple thinking. Betul apa betul Pak Bu? Lah dia udah jelas nggak mau, ngapain kita dorong? Mending cari yang mau. Pak, nggak ada lagi mitra di bawah yang mau, sponsor lagi. Berarti dalam treatment mitra barunya ada yang kurang tepat. Nah, ketika kita sponsor baru, ada yang baru dengan mengundang lagi, maka kita harus treatment jauh lebih baik. Contohnya apa? Langsung ikutin training. Ya nggak tuh kata Bu Risa, iya buang waktu, lebih baik cari yang baru. Ya, jadi harus simple thinking Pak Bu. Ya, apalagi di usaha ini harus simple thinking, jangan dibuat rumit. Pak Iksan, bolehkah kita kirim video dua orang yang sukses ke calon mitra, sedangkan saya belum pernah hadir di seminar. Nah, saran saya kalau kita mau nge-share video-video itu untuk ajang follow up, menindaklanjuti orang yang sudah dijelaskan. Atau boleh juga kita share ke orang biar orang ini penasaran, pengen nanya, emang itu teh seperti apa sih? Ya baru kita undang, dihadirkan ke seminar atau enggak lewat link Zoom online tiap Kamis malam. Boleh, boleh aja. Misalkan Pak, ini orang nih baru kenalan, saya langsung kasih video-video, boleh. Nanti kita lihat responnya seperti apa. Kalau nggak dibalas, oh berarti dia tidak tertarik, cari yang lain. Tapi kalau dia nanya, oh emang itu seperti apa? Kok bisa ya orang dengan latar belakang seperti itu bisa sukses? Oh kebetulan Pak, nanti ada penjelasannya lewat Zoom Kamis malam. Kalau Bapak mau luangin waktu, Bapak nanti pahami, insya Allah jadi rezeki Pak. Kalau menurut Bapak bagus, yuk kita ambil jalankan bareng-bareng. Kalau tidak bagus, anggap aja Pak sebagai informasi. Gitu ya Pak, nanti saya kasih share linknya ya Pak. Ketika mau ngasih linknya, Pak, nih linknya udah ada, mau saya kasih share. Tapi Bapak pastiin ya nanti malam pahami informasinya lewat Zoom. Kalau Bapak mau luangin waktu nih, saya kasih linknya. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau mentornya nggak mau nemenin gimana? Cari mentor yang lain, yang atasnya lagi. Makanya Bapak Ibu harus tahu siapa yang ngajaknya. Siapa peraih motor, siapa peraih mobil, siapa peraih Pajero, siapa luxury. Harus tahu jalur konsultasi. Nasabnya. Ya, jangan sampai ketika orang yang ngajak Bapak Ibu itu nggak jalan, Anda ikut nggak jalan. Nih contoh saya, orang yang ngajak saya udah nggak jalan. Tapi karena ketika saya gabung, saya kenal dengan di atas orang yang ngajak saya ada Kang Reja, ada Bu Lina, ada Pak Henda, ada Pak Haji Rizky dan Bu Nopi. Saya bangun komunikasi dengan mereka. Ketika orang yang ngajak saya nggak jalan, saya masih bisa berpegangan dengan mentor-mentor saya yang lain. Jangan dibikin rumit, simple thinking, oke? Okay? Yang penting happy aja, betul. Coba kudu prospek, prospek, prospek. Iya, betul. Pakai perhiasan nanti dirampok perhiasannya jangan terlalu mencolok lah. Maksudnya buat buat sambil pas apa namanya di seminar. Pokoknya intinya rapih lah ya. Nggak harus mencolok, pokoknya rapih lah. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sambil kita menunggu nanti Pak Rizky ya. Silakan. Pertanyaan yang paling sulit di luaran sana sekiranya boleh disampaikan. Kita cari solusi bareng-bareng. Tapi siap ya, minggu depan kita cek Bapak Ibu, nanti kita report nih selama seminggu Bapak Ibu ngundang berapa orang yang dipresentasi, baik itu ke seminar offline, seminar online, atau telepon bareng mentor, atau pokoknya yang dipresentasi lah ya. Siap nggak kira-kira minggu depan Bapak Ibu ngasih report berapa orang selama seminggu ke depan yang Bapak Ibu jelasin? Siap nggak kira-kira? Ya kadang kalau sukses itu harus dipaksakan Pak, harus dipaksa di awal itu. Contohnya gini, Bapak Ibu, misalkan contoh yang muslim nih. Kalau ada orang punya keinginan, nih orang punya keinginan. Kadang ada orang yang sholat tahajud. Betul nggak? Wah nih pengen punya hajat nih, pengen segera Allah kabul.
sholat istikharah atau misalkan sholat tahajud malam-malam jam 2 jam 3. Kira-kira ketika yang pertama kali dilakukan, ngerasa terpaksa nggak sih? Ngantuk nggak sih? Coba jawab di kolom komentar. Ketika Anda mau sholat tahajud pertama kali atau pengen punya hajatnya dikabul nih. Ayo sholat tahajud begini-begini. Kira-kira ngantuk nggak? Capek nggak? Setannya banyak nggak kira-kira? Berat banget kata Bu Ririn. Betul. Harus dipaksa nggak Bu kira-kira? Harus dipaksa. Nah, sama. Anda ngundang orang, Anda mau sukses PTB, paksain, biasain, biar jadi kebiasaan, biar jadi terbiasa. Sehingga kalau nanti ada yang nolak, wah bodoh amat. Berarti dia bukan rezeki atau Allah belum menghendaki mereka masuk tim kita. Jadi nanti suatu saat saya bukan nanya ke Anda udah ngundang berapa orang bukan? Udah berapa orang yang nolak minggu ini? Harus jadi kesan biasa ditolak itu. Harus menjadi sebuah ya gimana sih? Ditolak tuh harus jadi biasa itunya. Ya, gitu ya. Jadi siap ya minggu depan Bapak Ibu. Berat apalagi di Gorontalo beda 1 jam. Oh iya mitra saya nih Bu Ami di Gorontalo. Sekarang berarti udah jam setengah 11 ya di Gorontalo. Tuh, perjuangan adalah seni Bu Ami. Harus jadi ambasador di Gorontalo di tim kita ya. Gitu Bapak Ibu ya. Silakan ada yang ditanyain lagi. Jadi batu loncatan aja ya Kang. Maksudnya gimana batu loncatan? Tuh, Allahumma paksakan. Iya, sukses itu harus dipaksakan dulu Bapak Ibu ya. Anda ngundang orang paksa, paksa pokoknya. Di awal tuh memang harus dipaksakan. Nanti insya Allah akan jadi kebiasaan dan akan terbiasa. Silakan ada pertanyaan lagi. Saya izin sambil minum ya. Nih Bapak Ibu saya mau ajarin. Kalau Bapak Ibu mau ngundang orang untuk telepon bertiga dengan mentor. Bapak Ibu nih, karena banyak fenomena kayak gini. Perhatikan ini penting nih. Anda kalau ada calon mitra yang pengen dibantu dijelasin sama mentor, jangan hanya asal ngasih kontak ke mentor. Pak Isa, nih kontak teman saya. Pak Sungkono, nih kontak nih teman saya. Emangnya mentor itu kacung? Enggak seperti itu, Besti, caranya. Sampai diketawain sama si Ucup. Gini caranya, Besti, ya. Anda bangun kedekatan dulu dengan si calon mitra tersebut. Tadi ya udah tanya kesibukan apa segala macam. Kan Anda belum bisa ngejelasin. Nih perhatikan. Nih, misalkan nih saya lagi nelpon sama teman saya. Saya kan belum bisa jelasin sendiri. Misalkan Pak Ahmad, Alhamdulillah Pak Ahmad, ya hari ini Pak Ahmad kan pengen tahu informasinya seperti apa, ya. Nah, kebetulan saya kan masih baru, Pak. Kalau saya jelasin, saya yakin Bapak juga belum terlalu paham atau nggak akan percaya. Nah, kebetulan nih ada mentor saya, guru saya, teman saya yang udah berhasil. Nah, kita belajar dari eh, teman saya ini. Nanti saya sambungin ya, Pak. Nanti Bapak pahamin aja informasi yang mau disampaikan sama mentor saya. Nanti kalau misalkan menurut Bapak bagus, yuk kita jalanin. Kalau nggak bagus, nggak usah dijalanin atau anggap jadi informasi. Bentar ya, Pak, saya sambungin dulu. Nah, Anda harus bisa nih nyambungin nelpon lewat WA. Kalau Anda lagi nelpon di WA itu kan ada di sebelah kanan yang tanda plus. Plus. Habis itu sambungin ke mentor, tapi usahakan sebelum Anda teleponan sama calon mitra, Anda udah janjian sama mentor, biar mentor Anda udah standby. Misalkan nih, saya ke Pak Sung. Pak Sung, nanti jam 10, saya ada calon mitra. Bantu jelasin ya Pak, insya Allah saya akan edifikasi Pak Sungkono ke mitra saya, calon mitra saya. Misalkan, kayak gitu. Langsung hubungi ke calon mitra, telepon. Pak, lagi santai nggak Pak? Oh, lagi santai. Nah, kebetulan Pak, tadi kan Bapak nanya-nanya tentang informasi usaha ini. Kebetulan Pak, saya kan masih baru, ya.
saya sambungin aja sama orang yang udah berhasil. Ya, kebetulan beliau juga orangnya insya Allah mau menyempatkan untuk telepon bertiga dengan Bapak. Nanti kita dengar penjelasannya dari teman saya ini, nanti Bapak pahamin ya. Nanti kalau menurut Bapak bagus, kita jalanin. Kalau menurut Bapak nggak bagus, anggap aja sebagai informasi. Bentar ya Pak, saya sambungin. Nah, ketika nyambung, langsung, Assalamualaikum Pak Sungkono. Sehat Pak. Aduh, mohon maaf Pak ganggu waktunya Pak. Ini kebetulan Pak teman saya nih Pak Ahmad pengen tahu tentang usaha kita nih Pak di komunitas kita ini. Boleh bantu dijelasin Pak? Nah, misalkan ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini yang saya ceritain tadi Pak Sungkono. Nah, kalau dengan cara seperti itu saya yakin si Pak Ahmad calon mitra akan respect, akan segan. Karena si mentor kita sudah kita edifikasi. Bukan kita ngasih kontak calon mitra ke mentor, bukan Besti. Siap Bapak Ibu? Coba, atau ada yang masih kayak begitu? Kalau saya pakai ilmu melempar mangga, ya kayak gimana tuh melempar mangga? Gitu Pak ya. Begitupun dengan mitra. Contoh, misalkan saya punya mitra baru gabung. Nih saya harus edifikasi ke mentor saya nih, biar kenal sama mentor saya. Misalkan nih Pak Ahmad udah gabung nih, saya mau ngenalin ke mentor saya lagi. Misalkan saya mau ngenalin ke Pak Haji Rizky. Pak Ahmad, alhamdulillah ya sudah bergabung. Selamat bergabung di usaha ini ya Pak. Nanti saya masukkan ke grup WA pembinaan. Nanti Bapak nyimak, rajin komen juga. Nah Pak, kebetulan Pak, barusan saya udah WA sama mentor kita semua, Bapak Haji Rizky. Kebetulan beliau lagi ada waktu senggang. Kita ngobrol-ngobrol yuk sama mentor saya, biar Bapak kenal siapa mentor di atas saya itu siapa aja. Biar yang bantu Pak Ahmad tuh bukan saya doang. Saya izin ya Pak, saya sambungin ke Pak Haji Rizky. Sambungin. Assalamualaikum Pak Rizky, sehat Pak. Ini kebetulan Pak, mitra baru saya Pak Ahmad Pak. Mungkin dari Pak Haji Rizky ada arahan apa saja yang harus dilakukan untuk mitra baru agar Pak Ahmad ini bisa segera berhasil seperti Pak Rizky. Nah, jadi Anda tuh hanya penyambung saja. Tugas Anda edifikasi, tugas Anda harus jadi mak comblang. Itulah tugas mitra baru adalah harus bisa bercerita, menyambungkan, mengenalkan, menjual mentor, menjual komunitas. Kira-kira nyambung Bapak Ibu? 206 orang? Nyambung nggak Bapak Ibu? Maaf Kang, minggu kemarin itu aku undang 12 calmit. Ada salah satu yang mengikuti dan responsif dan berminat ikut gabung. Bahkan dia sudah kirim foto KTP dan kirim pendaftaran online. Akan tetapi kenapa setelah 1 hari dan saya follow up malah WA aku nggak dibuka-buka. Nah, keren. Saya juga jadi kepancing. Nih, perhatikan. Setelah kita undang orang, baik itu ke pertemuan online atau offline, itu di sesi akhir itu ada yang namanya teknik blocking. Blocking itu adalah kita supaya kasih antivirus bakteri dan jamur kepada calon mitra biar dia tidak kena virus. Ya, contoh gini, misalkan silakan Anda visualisasikan baik di online atau offline ya cara saya ini. Misalkan contoh gini. Pak, makasih ya udah dengerin informasinya. Tadi juga Bapak saya lihat tertarik melihat usaha ini. Kira-kira jadi Bapak tertarik di paket apa, Pak? Misalkan ya udah Pak, minimal di basic dulu ya, minimal terdaftar. Nah, kira-kira Bapak sudah kebayang belum ini untuk modalnya dari mana? Apakah mungkin Bapak punya tabungan atau Bapak punya barang yang bisa dikorbankan dahulu ya untuk menjadi aset ke depannya atau mungkin cari pinjaman dulu ke saudara atau ke teman ke siapapun. Tapi saran saya jangan pernah pinjam ke pinjol atau yang berhubungan dengan riba lagi. Gitu ya. Oke. Nah, jadi gini Pak, pulang dari sini atau selepas dari penjelasan ini Pak, saran saya Bapak jangan dulu banyak cerita. Kenapa? Karena kalau Bapak banyak cerita, ya, itulah ada yang udah serius tapi besoknya jadi
Nggak jadi kan, itu kena virus biasanya. Nah, makanya nih tekniknya begini, sebentar. Matiin dulu ya semua mic-nya ya, biar fokus nih. Saya takut lupa. Perhatikan. Jadi saran saya, pulang dari sini, Bapak fokus cari modal. Jangan banyak dulu cerita. Kenapa? Karena kalau Bapak cerita sama orang, apa yang mau diceritakan? Terus kira-kira orang percaya nggak dengan apa yang Bapak ceritakan? Contoh, saya kasih ilustrasi. Bapak pulang dari sini cerita, habis dijelasin bisnis nih, modal 2 jutaan bisa dapat Pajero. Kira-kira Pak, teman Bapak, kalau Bapak kayak gitu, ceritain percaya nggak mereka? Saya yakin nggak percaya. Betul? Betul. Maka tugas saya lebih baik fokus cari modalnya, nanti gabung, nanti setelah gabung saya coaching bersama mentor biar cepat dapat hasil. Tuh. Atau misalkan saya mau cerita dulu ke istri, atau saya mau nanya dulu ke suami atau anak. Nah, kita juga bisa ngomong, Pak, saran saya pulang dari sini jangan dulu banyak cerita ke pasangan. Karena kebanyakan, Pak, kira-kira kalau Bapak cerita, kira-kira istri percaya nggak? Pasangan Bapak percaya nggak? Pasti nggak akan percaya. Kenapa? Karena yang kami jelaskan, Bapak tangkap berapa persen. Terus diceritakan ke istri, berapa persen yang ditangkap sama istri. Saran saya, kalau Bapak mau cerita, mending gini Pak, ke istri atau ke pasangan. Bu, tadi habis dijelasin bisnis sama si Kang Iksan, bagus banget. Emang kayak gimana? Pokoknya bagus, Ibu harus lihat sendiri, pahamin sendiri. Karena kalau Bapak yang jelasin, Ibu pasti nggak akan percaya. Emang kayak gimana? Kebetulan Bu, minggu depan ada penjelasannya. Yuk kita nyimak bareng-bareng. Begitu Pak. Kenapa? Kalau Bapak nggak seperti itu, saya bilang, banyak banget fenomena. Orang udah tertarik ngebet gabung. Kata istrinya, jangan. Itu mah penipuan. Nanti malah Bapak terpengaruh, Bapak nggak jadi gabung, nggak jadi bisa lunas hutang lewat wasilah usaha ini. Jadi saran saya, pulang dari sini, fokus cari modal. Kalau mau nanya ke istri atau pasangan, mending undang ke sini, kita jelasin bareng-bareng atau lewat online. Insya Allah, pemahaman yang pasangan Anda dapatkan sama seperti Anda, bahkan bisa gabung, bukan Anda sendiri, tapi pasangan Anda pun bisa bergabung. Nyambung kira-kira? Itu namanya teknik blocking. Pak, gimana udah di blocking tapi tetap kena virus, tetap nggak gabung? Berarti belum rejeki. Ingat, balik lagi, 95% keyakinan. Teknis itu cuma 5%. Jadi perbaiki rasa yakin kita, semangat kita. Oke? Nah, itu ya Bapak Ibu fenomena di lapangan. Kayak kemarin juga sama tuh calon mitra saya tuh si Gutri. Bro, pulang dari sini lu jangan ngomong ke orang-orang ya, fokus cari aja modal. Dia ngomong, ya udah ntar ya tanggal gajian ya, tanggal 2. Ya udah, ikhtiarin aja dulu ya. Kalau saran saya sih menurut saya nih, perhatikan juga nih kalau ada orang ngomong berbicara nanti aja pas gajian. Nah, saya suka ngomong begini. Bro, kan lo udah pasti bakal gajian. Kenapa nggak lo minjem dulu sama teman-teman yang lain? Nah, lu pakai gabung, lu jalanin. Ntar bayar ke teman dari gajian. Syukur-syukur lu gabung duluan, jalanin serius. Gajian belum dapet, tapi lu udah balik modal di usaha. Gitu. Jadi jangan pernah mengiyahkan alasan. Tapi kita kasih pemahaman dan kasih semangat dan doa supaya dia bisa disegerakan. Gitu ya. Siap transfer, sekarang WA aku malah nggak dibuka, telepon nggak diangkat. Ya itu kena virus, berarti nggak diblocking. Orang yang udah di blocking tetap di WA nggak dibaca atau bahkan diblokir. Jadi intinya gini, selama masih belum diblokir terus follow up. Selama nggak dibalas-balas, bodoh amat, cari yang lain. Emang ada gitu Pak Iksan yang seperti itu ke Kang Iksan? Banyak, banyak banget teman main bola saya dari zaman dulu sampai sekarang. Saya tetap WA saya share, nggak dibuka-buka, nggak dibaca. Simple thinking, Besti. Simple thinking. Ya. Bahkan saya pernah nih, ini ada cerita nih. Sebelum ditutup ya. Nih.
Saya kalau ketemu orang yang udah nolak atau nggak dibalas nih, saya pernah ada momentum kayak gini. Dulu ada teman nge-Grab. Saya kan dulu jadi driver online ya. Saya prospek. Ini punya Terus kita, dia kita kan, ini sebentar punya saya. kita. Ya Pak Sung gimana Pak Sung? Pak Rizky udah siap belum? Ini satu lagi terakhir dah ya. Teknik closing seperti ini nih. Perhatikan. Saya prospek orang tersebut di WA nggak pernah dibales. Oh, pokoknya segala macam lah. Sampai saya ngomong begini. Oke bro, makasih ya lu udah mau dengerin kemarin penjelasannya. Mungkin hari ini, oh belum beres, lanjut aja Kang Iksan. Oh siap ya. Mungkin hari ini kamu belum gabung. Mungkin hari ini belum paham. Saya chat ya. Tapi pegang omongan saya, suatu saat pasti bakal ada yang nawarin lagi. Dan ente pasti bakal inget sama saya. Close, saya fokus cari yang lain. Jadi saya udah ngomong begitu. Oke Bu, makasih udah dengerin informasinya. Mungkin hari ini kamu belum paham, belum bisa gabung, ya. Tapi pegang omongan saya, suatu saat lu pasti bakal ada yang nawarin lagi. Dan kalau ada yang nawarin, lu pasti bakal ingat sama gua. Saya tanamkan seperti itu. Setahun setengah kemudian, tiba-tiba nelpon. Saya lagi home prospect. Nelpon, nggak saya angkat. Nggak saya angkat. Pas udah beres home prospect, presentasi, saya lihat. Wih, ngapain nelpon tumben? Saya telepon balik. Assalamualaikum. Ada apa nih bro? Tumben lu nelpon. Apa yang diomongin? Bro, ente masih kan yang di Eco Racing? Masih. Kenapa gitu? Tadi di kantor tempat gue kerja ada yang nawarin Eco Racing. Gue jadi inget sama elu. Hmm. Langsung saya cuma ngomong begini. Bener kan? Lu pasti inget gue. Coba jelasin lagi itu kayak gimana? Saya bilang, transfer dulu baru saya jelasin. Kan dijelasin udah dulu, lu nolak. Jelasin nggak mau. Transfer dulu baru gue jelasin. Akhirnya transfer. Jadi database orang lama itu memantau. Ya, jadi kalau orang Pak Yusuf Lubis makasih ya calon mitra saya yang di Medan saya arahkan dia mau upgrade. Barusan nelpon tapi saya tolak dulu. Nah, bekerja sama dengan mentor-mentor yang lain. Tuh, saya juga dibantu sama Pak Yusuf Lubis, ambasador dari Medan. Saya ada mitra di Medan yang baru sponsor saya arahin ke mentor yang di sana. Jadi dipahamkan. Gitu Besti, sampai seperti jadi kita tanamkan. Hari ini lu boleh nolak gua. Suatu saat pegang omongan gua, lu pasti bakal ada yang nawarin lagi. Dan kalau ada yang nawarin, lu pasti ingat muka gue. Bener kejadian. Nah, maka sekarang yuk kita pelihara ya di akhir ini Bapak Ibu selalu simple thinking, selalu berpikir saya pasti sukses, tim saya pasti besar, saya pasti jadi ambasador. Kapan? Enggak tahu. Gimana caranya? Enggak tahu. Biarkan Allah dan alam semesta yang bekerja. Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Jangan belum apa-apa. Saya takut nggak bisa. Aduh saya gimana ya? Aduh saya hilangkan rasa pesimis. Harus optimis. Optimis keyakinan akan bertambah seiring ilmu yang kita miliki. Maka jangan pernah absen kalau ada training lewat Zoom. Jangan pernah absen kalau konsultasi sama mentor. Jangan pernah absen kalau evaluasi. Agar apa? Memupuk semangat rasa optimisme menuju sukses. Karena orang yang sukses, saya bisa cek lihat mitra-mitra saya. Yang jadi ambasador itu yang sering komunikasi sama saya. Mentor-mentor apa mitra-mitra saya yang jadi ambasador itu karena sering komunikasi dengan mentor-mentor saya. Yang nggak berhasil, yang stuck, yang mati suri, itu yang nggak pernah komunikasi. Jadi pupuklah selalu komunikasi bersama mentor Anda, selalu responsif, antusias, berpikir saya pasti bisa, saya pasti sukses, saya pasti punya tim yang sangat besar. Saya selalu Pak Bu.
Sering berawal dari celetuk-celetuk, bukan pikiran lagi. Ya Allah, pengen punya mitra di Jogja. Ada yang gabung dari Jogja. Ya Allah, pengen punya mitra di Medan. Tiba-tiba muncul mitra di Medan. Ingat, segala sesuatu berawal dua kali. Pertama di alam pikiran, kedua di alam nyata. Jadi hati-hati pikiran. Jangan apa-apa. Duh, takut, aduh, susah. No, saya pasti bisa. Saya pasti sukses. Kapan? Enggak tahu. Gimana caranya? Enggak tahu. Biarkan skenario dari Allah yang Maha Kuasa yang akan membentuk menuju kesuksesan itu. Karena kondisi mentor-mentor Bapak Ibu hari ini, karena dari pola pikir dan keputusan dan tindakan di masa lalu. Bagaimana kondisi ke depan Bapak Ibu tergantung pikiran Anda saat ini, tergantung kebiasaan Anda saat ini, tergantung tindakan Anda saat ini. Itulah yang akan menentukan masa depan Anda. Ya, jadi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, kalau salah itu mutlak dari saya, kalau yang bagus-bagusnya itu mutlak datang dari Allah. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Bapak Ibu, malam ini saya ucapkan terima kasih banyak, kurang lebih 200 orang yang mau menurunkan ego untuk belajar. Tidak peduli apapun kondisi kita sebelumnya, itu tidak penting. Yang paling penting adalah apa yang akan kita lakukan mulai dari saat ini dan seterusnya. Tidak penting apa masalah kita hari ini. Yang paling penting kita masih punya harapan. Ya, jangan pernah putus dari harapan. Yakini Allah menciptakan kita itu pasti untuk sukses, bukan untuk gagal. Karena Anda telah hadir di dunia ini pun Anda adalah sebagai orang yang sukses dari ribuan sperma. Tapi hadirlah diri Anda. Banyak sekali harapan dari orang tua Anda diberikan nama terbaik dengan harapan mengangkat harkat martabat keluarga. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada yang usianya masih di bawah 20 tahun, di bawah 40 tahun atau bahkan di atas 60 tahun, tidak peduli. Allah masih memberikan kesempatan. Allah masih memberikan nafas. Allah masih memberikan otak untuk berpikir, jantung berdetak, kaki masih bisa melangkah, berarti masih ada harapan. Peliharalah harapan itu, ya, bekerja dengan tulus. Lakukan dengan tulus, bekerja dengan berkeringat. Ketika sudah kita bekerja dengan tulus, maksimal, pasrahkan pada Allah. Tiba saatnya, keajaiban akan hadir. Dan ingat, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bukan setelah, bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Dua kali Allah sampaikan. Kalau kondisi kita semakin sulit, semakin sulit, semakin sakit, ingat, ibarat ketapel Anda sedang ditarik. Apapun kondisi Anda menjalankan usaha ini, kami para mentor sudah melewati lebih dulu. Bukan kami hebat, tapi kami tidak pernah berhenti. Kalau hari ini Anda merasa sulit, sakit, apa segala macam, pasrahkan sama Allah. Tetap cintai prosesnya. Ibarat ketapel Anda sedang ditarik. Anda boleh mundur. Tetapi ketika ketapel semakin ditarik, semakin ditarik, semakin ditarik, semakin ditarik, semakin ditarik, tapi Anda tidak pernah berhenti ketika Allah berkata, sudah saatnya ini dilepaskan, maka Anda akan melesat tanpa Anda sadari. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis di kolom komentar, bukan di kolom komentar, tulis di grup WA pembinaan grup nasional apa yang Anda dapatkan ilmu malam ini, responnya apa segala macam, apa yang Anda rasa, tulis di grup WA biar jadi stimulan untuk teman-teman yang lain. Dan pastikan besok malam Anda mengundang calon mitra, memberikan link kepada calon mitra. Insya Allah itu akan menghantarkan Anda dipertemukan dengan mitra-mitra berlian selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.